Besok adalah hari ulang tahun Kelvin. Menyenangkan sekali. Pada akhirnya hari itu tiba juga. Berhari-hari dia menunggui hari itu dengan sabar. Liora pergi ke mall sendirian. Sehabis mengantar Nata, dia memesan taksi untuk membeli kado untuk Kelvin besok. Selain kado terindah tentu saja, juga sekalian pesen kue ulang tahun. Kehamilannya memang tidak seperti wanita pada umumnya. Dia hanya merasakan pusing yang saat itu aja. Setelahnya tubuhnya enteng seperti tanpa beban. Dia bisa beraktivitas tanpa merasakan lesu atau lunglai, layaknya mereka yang hamil muda. Liora memilah-milah sekiranya hadiah apa yang akan dia berikan pada Kelvin. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Mbak, hahaha. Memang sih wajahnya kan masih imut-imut, masih pantaslah dipanggil Mbak. Jadi nggak sabar akan ada yang memanggilnya Mama selain Nata. Tolong carikan kemeja yang kayak gini, tapi warna biru ya Mbak, pintanya. Pegawai itu mencarikan pesanan Liora. Tak lama kemudian dia membawakan yang dicari oleh Liora. Ini Mbak. Liora mengamati kemeja itu, meneliti jika ada yang cacat, sempurna. Membayangkan Kelvin memakai kemeja ini, pasti ketampanannya akan berlipat-lipat. Liora senyum-senyum sendiri. Lalu dia mencari beberapa lagi. Setelah dirasa cukup, Liora berbalik ke kasir untuk membayar belanjaannya. Menenteng barang belanjaannya dengan tergesa, Liora memainkan ponselnya. Tentunya untuk memesan taksi kembali ke sekolah Nata. Tapi sebuah panggilan menghentikan langkahnya. Liora refleks menoleh, kaget mendapati siapa yang memanggilnya. Vino tersenyum menghampiri sang wanita. Apa kabar? Kini mereka berada di sebuah kafe. Vino memaksa Liora untuk mengobrol sebentar. Ada hal yang ingin dia sampaikan. Canggung. Keduanya lebih memilih diam sedari tadi. Lebih tepatnya, Liora menghindari tatap langsung dengan Vino. Ada perlu apa? Kalau gak penting, aku harus pergi. Vino menghela nafas. Liora benar-benar menghindarinya. Dia tadi ada perlu yang mengharuskannya ke mall, dan sangat kebetulan dia bertemu dengan mantan terindahnya itu. Apa kamu sedang hamil? Liora tersentak. Maksud kamu? Vino menggeleng. Apa benar kamu sedang hamil anak Pak Kelvin? Tanyanya sekali lagi. Liora mendengus kasar. Memang siapa lagi lelaki penabur benih kalau bukan Kelvin? Kalau iya memangnya kenapa? Kamu pikir anak siapa lagi? Suamiku kan Kelvin. Jawabnya kesal. Pertanyaan tidak bermutu. Kau yakin kepadanya? Tanya Vino lagi. Kamu kenapa sih? Tentulah aku yakin. Kalau enggak ngapain nikah sama dia? Kesalnya. Baguslah. Lalu bagaimana sekiranya kalau ternyata Kelvin itu pria yang menodaimu dulu? Tatapnya dengan tajam. Raut wajah Liora berubah. Maksudmu? Iya, Kelvin adalah pria itu. Dia yang merusak masa mudamu dulu, tegasnya. Apa maksudmu? Jangan mengada-ngada ya. Jangan membuat fitnah tak mendasar. Mana mungkin itu Kelvin. Vino menyetel rekaman telepon percakapan Kelvin dengan informannya. Liora tertegun. Sesak mendadak menelusup dalam dirinya. Mana mungkin itu Kelvin? Dia masih tidak mempercayainya. Bukit bening ikut menghantar kekalutan hatinya. Hingga rekaman pun selesai. Bagaimana? Masih tidak percaya? Liora tidak menjawab. Dia masih tidak bisa mempercayainya. Enggak mungkin. Jadi, Nata, dia putriku. Kenapa aku tidak menyadarinya? Tangisnya. Vino jadi tidak tega. Dia malah memandang hampa pada wanita yang pernah dicintainya. Salah ya kalau dia mengungkap semuanya. Salah kalau mengharapkan wanita ini kembali kepadanya.
Tangan Vino terulur untuk menenangkan Liora, tapi dia urungkan kembali, sadar kalau tindakannya selama ini tuh salah. Maaf mengganggumu selama ini, desisnya dalam hati. Akhirnya dia biarkan Liora menangis mengungkapkan yang dirasakannya. Beberapa saat setelah Liora mulai tenang, Vino mengantar wanita itu ke sekolah Nata. Meski sepanjang jalan tidak ada pembicaraan di antara mereka. Makasih ya Vin, ucap Liora dengan lirih. Vino tersenyum dan mengangguk. Sama-sama, maaf ya membuat kamu terbebani. Liora tersenyum getir, dan jangan membenci Kelvin. Dia juga tidak tahu kalau ternyata kamu mamanya Nata. Kamu dengar sendiri kan, dia juga kaget saat tahu kamu mama kandung Nata. Liora tak menjawab, tatapannya kosong. Aku pergi, ujar Vino. Tidak ada sautan, Vino menghela nafas. Wajar, butuh waktu bagi Liora untuk mencerna hal ini. Vino kembali ke mobilnya dan melajukan mobilnya meninggalkan area sekolah setelah sebelumnya sempat menatap Liora. Ternyata keangkuhannya selama ini runtuh begitu melihat tangis Liora lagi. Dia teringat dengan kekejaman masa lalunya yang meninggalkan wanita itu dalam keterpurukan. Rasa bersalahnya membuat dia mengurungkan niat buruknya. Hampir saja keegoisanku membuatku menyakitimu untuk kedua kalinya. Maafkan aku, Ra. Kamu berhak bahagia dengan suamimu sekarang. Cintailah dia, karena dia juga sangat mencintaimu. Desisnya. Mobil melaju mulus menuju kantor. Kelvin melangkah masuk ke rumahnya. Dilihatnya Nata sedang bermain Lego. Ide jahil tiba-tiba terlintas. Dia mengendap-endap menuju Nata. Putrinya itu tidak menyadari kehadirannya dan tetap fokus pada mainannya. Senyum jahil terukir di bibir Kelvin. 1, 2, 3. Bah! Mama! Nata berteriak kaget. Dia hampir saja berlari meminta perlindungan, namun tawa Kelvin mengubah ekspresi wajahnya. Ih, papa jahil ngagetin Nata, kesalnya dan memukuli papanya. Hahaha, habisnya kamu serius banget sih sayang. Nata memanyunkan bibirnya, menatap nanar mainannya. Lihat nih, jadi rusak kan gara-gara papa sih ngagetin Nata, omelnya. Kan tinggal dibenerin sayang. Kelvin meletakkan tas kerjanya di sampingnya lalu duduk bersila di hadapan Nata. Tapi kan susah papa, protesnya. Dia raih kembali Lego yang berserakan, menyusunnya kembali. Ya udah, papa bantuin lihat ya. Ih, masa cuma diliatin, bantuin nyusun juga lah. Enggak biar putri papa pinter. Ntar kalau dibantuin terus jadi males-malesan. Nata tak menyaut, sibuk menyusun kembali mainannya, sementara Kelvin mengedarkan pandangannya. Sayang, mama kemana? Kok nggak kelihatan? Di kamar. Ngapain? Sakit lagi? Nata menggeleng. Enggak, mama lagi capek kayaknya, Pak. Mama dari tadi diam aja sih, Pak. Makanya Nata main sendirian. Liora diam aja. Ada apa dengannya? Batinnya. Kak Areta juga pergi dari tadi. Ih, giliran kayak gini Nata nggak ada temennya. Sungut Nata. Kan ada papa yang nungguin, senyumnya. Tapi papa jahil, ntar gangguin Nata lagi. Habisnya kamu lucu sih, papa kan jadi gemes. Hahaha, tawanya. Tuh kan, udah papa minggir aja. Ntar Lego Nata berantakan lagi. Usirnya mendorong tubuh berat Kelvin. Hahaha, enggak sayang, papa cuma bercanda tadi. Gitu aja ngambek, tukasnya terkekeh. Ya udah, papa lihat aja, jangan gangguin Nata. Ya ampun, galaknya. Ih, jadi papa jadi takut. Ucapnya berlagak ketakutan. Makanya jangan gangguin Nata. Nata lagi bad mood. Hahaha, siapa yang mengajarimu ngomong kayak gitu? Itu mamanya si Dino sering ngomong kayak gitu. Kelvin masih tergelak. Dasar anak kecil, taunya ikut-ikutan aja. Dan nyatanya janji Kelvin cuma sebatas di mulut saja.
Tangannya tetap jahil mengganggu putrinya, hingga pekikan kesal terdengar dari bibir Mungil Nata. Bersambung.